1 Samuel 2 ayat yang ke-30, amin. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menghormati aku akan dihormati oleh Tuhan. Mari kita lihat sedikit di slide yang kedua. Kita lihat sedikit tentang hormat. Bulan lalu mulai dari saya, mulai dari diri kita masing-masing tentang gembala yang baik, tentang doa, tentang mempersiapkan diri, terus belajar, terus bertumbuh. Segala sesuatu dimulai dari kita, dan hari ini juga kita mau belajar tentang segala sesuatu dimulai dari diri kita. Kita mau belajar sedikit tentang hormat, menghormati. Ini menghormati, mengikuti, menaati, menaruh hormat, menghargai, menganggap penting, menjunjung tinggi. Itu untuk sedikit pengertian bagi kita. Slide yang berikut, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan ini Tuhan mengizinkan saya belajar tentang hormat. Dan pada tanggal 11 ketika di doa pagi di tempat ini, Tuhan apakah ini yang mau disampaikan atau bukan? Dan nanti ada di slide terakhir Tuhan bilang sampaikanlah, ini yang aku mau. Silakan diuji, silakan didengarkan, diresapi, tapi ini Tuhan mau kita melakukan ini. Yang di slide ini tentang seorang perwira Romawi. Saya ingin kita belajar dari firman Tuhan. Ketika mereka menghormati Yesus, ada tiga tokoh, ada 3 orang, 3 cerita di bagian Alkitab ini yang saya ingin bagikan bagi kita. Ketika mereka menghormati Yesus, mereka menerima sesuatu yang baik daripada Allah. Ceritanya seorang perwira Romawi, ini bagian dari pasukan penjajah untuk menundukkan orang Yahudi di bawah kekuasaan kaisar. Perwira ini membawahi 100 prajurit, Papa Mama. Dia seorang perwira Romawi yang datang untuk menaklukkan bangsa Yahudi. Nah Papa Mama, tapi cerita menariknya bahwa dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus di dalam pekerjaannya, di dalam tugasnya, di dalam apa yang dikerjakan. Dia mendengar tentang Yesus dan pendengaran itu melahirkan iman dan hormat kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika dia menaruh hormat kepada Tuhan karena dia terbiasa ada di bawah otoritas. Papa Mama boleh baca cerita ini di rumah nanti di Matius 8 ayat 6 sampai 9. Itu ada cerita bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan satu kata saja. Aku ini seorang pimpinan, kalau aku suruh pergi maka mereka pergi. Aku suruh lakukan, mereka lakukan. Apapun yang aku suruhkan akan mereka taati. Kenapa? Karena dia ada di dalam otoritas. Ada otoritas yang dia pelajari, yang dia hidupi dari waktu ke waktu. Dan pengalaman ini, kehidupan ini membawa dia untuk menaruh hormat kepada Tuhan. Dan Papa Mama, dari cerita ini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya lebih besar bahkan dari ibu Yesus sendiri. Lebih besar dari murid yang berjalan bersama dia, lebih besar dari orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Orang Romawi, seorang prajurit yang akan datang menjajah. Artinya bahwa siapapun ketika menaruh hormat kepada Tuhan, ketika mendengarkan tentang Tuhan dan ada respon, ada respek yang benar, Tuhan memperhitungkan sesuatu kepada dia dan hambanya yang sakit itu disembuhkan.
Itu yang pertama, tentang menghormati Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah sendiri yang menanggalkan kealahannya datang menjadi manusia di bumi. Ketika dia menghormati Yesus, prajurit ini, dia sedang menghormati Allah yang mengutus Yesus. Dan terjadilah sesuatu, hanya satu kata dari Tuhan, maka terjadilah mujizat. Yang kedua, Bapak Mama, di slide yang berikut, di cerita yang berikut, yang menarik ini. Ini cerita tentang seorang perempuan Syro-Fenisia, bangsa Yahudi. Anak perempuannya kerasukan roh jahat. Mari kita lihat ini. Ketika mereka menghormati Yesus, maka mereka menerima sesuatu yang baik dari Allah. Ada percakapan yang menarik bilang begini. Biarlah, ketika dia datang kepada Yesus, lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang bicara, Bapak Mama? Tuhan Yesus. Bilang begini, biarlah kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Harusnya kan bisa lebih lentur sedikit kata-katanya. Tidak, ini haknya orang Israel, bukan hakmu. Bukan hakmu. Tapi Yesus berkata, tidak baik mengambil, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Coba pikirkan dan renungkan ketika perkataan ini ada hari ini. Satu kata yang mungkin tidak disukai oleh kita saja, kita menjadi sangat tersinggung. Iya atau Bapak? Ini Yesus bilang tidak patut. Ambil roti yang untuk anak-anak lemparkan kepada anjing. Tidak patut. Bapak Mama, kita belajar dari perempuan yang luar biasa ini. Ketika anaknya kerasukan setan, ketika dia membutuhkan Yesus. Walaupun Yesus bilang sana pantas. Coba di sini saya bilang begini, hai, sana pantas, ini roti untuk anak-anak, tidak pantas untuk kau anjing. Apa yang akan kita rasakan? Teguran saja kita sudah marah. Atau kata yang salah saja kita tersinggung. Tersinggungnya minta ampun. Tersinggungnya minta ampun. Tapi kita belajar dari perempuan ini. Dia jawab bilang begini, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh. Yang dijatuhkan anak-anak. Ini satu jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya bahwa dia juga mendengar tentang Yesus. Saya percaya dia tahu tentang Yesus dan pendengarannya akan Yesus melahirkan iman di dalam hatinya. Perkataan apapun juga tidak akan menentukan imannya, tidak akan meruntuhkan kepercayaannya kepada Yesus. Apalagi ini seorang Yesus yang bicara, karena dia perlu Yesus, maka apapun yang disampaikan dia akan taat. Nah, Papa Mama, kita belajar juga kalau kita perlu sesuatu. Kalau kita perlu sesuatu, bahkan kita tiarap, kita berlutut, kita datang, bahkan tidur untuk mendapatkan sesuatu. Orang bilang sampai menyembah untuk mendapatkan. Mungkin untuk dapat jabatan di kantor. Para pejabat besar yang mungkin mau dapat eselon 2, mungkin saja. Bisa saja tiarap di depan bupati supaya dapat sesuatu. Harga dirinya diturunkan untuk mendapatkan jabatan. Tetapi perempuan Syro-Fenisia ini, dia menjawab dengan sangat luar biasa. Dia bilang begini, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Sekalipun saya diumpamakan sebagai anjing, itu tidak ada persoalan asalkan Yesus menjawab apa yang aku butuhkan. Mari kita belajar dari teladan perempuan Syro-Fenisia ini. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, karena kata-katamu itu pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jawaban kita, kata-kata kita akan menggerakkan surga. Jawaban kita, kata-kata kita akan mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Perkataan kita penting. Perkataan kita, apalagi dia mengucapkan di hadapan Tuhan.
mengucapkan di hadapan Yesus yang adalah Allah sendiri. Dia tidak melecehkan Yesus yang datang dalam rupa manusia. Sama seperti orang Israel, para imam yang paham firman Tuhan, orang-orang yang paham sekali tentang Taurat. Tapi dia, orang Siro-Fenisia ini, bangsa Yunani ini, dia datang, dia bilang begini, sekalipun Tuhan bilang saya seperti anjing, tetapi anjing pun juga makan rema-rema yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dan perkataannya itu mendatangkan mujizat atas hidupnya. Tidak perlu Yesus sampai ke sana, tapi hanya perkataan yang dikeluarkan oleh dia. Terjadilah anaknya, roh jahat di dalam diri anaknya keluar. Ingat, perkataan kita Bapak Mama adalah perkataan yang mengandung kuasa. Apalagi jika kita ucapkan di dalam Tuhan. Yang berikut dari cerita ini. Ada 3 tokoh yang saya ingin bagikan di sini. Di awal tentang kalau kita menghormati Yesus, mereka akan menerima sesuatu yang baik dari Allah. Ini suatu cerita di dalam Markus 14 ayat 3-9 ketika mereka makan di rumah Simon dan dekat Betania, lalu ada seorang perempuan yang datang membawa buli-buli berisi minyak. Ada 2 kejadian, ada yang meminyaki kaki Yesus dan ini yang tentang menuangkan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau dijual mahal sekali. Dan perempuan ini datang lalu dia menuangkan di atas kepala Yesus. Murid-murid menjadi marah dan menegur dia. Kenapa engkau melakukan pemborosan? Bukankah kita bisa jual dan berbagi bagi orang-orang miskin? Tuhan bilang orang miskin akan ada bersama dengan engkau. Kalau murid-murid PK, pasti mereka tahu bahwa ini menjelang kematian Yesus. Kalau mereka memiliki kepekaan di dalam Tuhan, mereka paham apa arti kata dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang biarkan saja dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Biarkan dia lakukan. Papa Mama, ketika kita memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, biasanya Tuhan menaruh kepekaan di dalam kita. Kita bisa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi atau apa yang kita alami ketika kita bangun kepekaan dengan Tuhan. Dan perempuan ini yang mungkin Maria, atau kalau para teolog bisa pastikan, saya berpikir saya coba cari Maria dari Betania. Ketika dia tahu bahwa dia punya kepekaan bahwa kematian Yesus semakin dekat. Siapakah yang menaruh itu di dalam hatinya? Siapakah yang menggerakkan dia untuk mengambil buli-buli berisi minyak yang sangat mahal harganya untuk menuangkan di atas kepala Yesus? Itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena kedekatan dia dengan Tuhan. Karena pendengaran dia akan Tuhan. Karena dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu kehormatan besar kepada dia untuk mengurapi Yesus sebelum menjelang kematiannya. Ketika murid-murid mulai repot dan berkata, kenapa engkau membuang sesuatu yang mahal, yang kelihatannya baik. Perkataan itu baik, kelihatannya perkataan itu sangat berempati kepada orang-orang yang miskin. Tetapi Yesus tahu sampai kedalaman hati. Firman Tuhan bukan apa yang dilihat mata, tetapi apa yang di dalam hati kita. Yesus berkata seperti ini. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Ia telah melakukan perbuatan untuk memuliakan aku. Ia telah melakukan sesuatu yang menghormati aku dengan sangat luar biasa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini 3 contoh tentang ketika kita menghormati Tuhan, maka Bapa di surga bergerak untuk melepaskan sesuatu kepada kita. Ketika kita menghormati Bapa Yesus, maka Bapa melepaskan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Kalau dalam slide yang pertama tadi dalam firman Tuhan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina
hina aku akan direndahkan oleh Tuhan. Dan 3 tokoh ini mereka menghormati Tuhan dan Tuhan menghormati mereka. Carilah sepanjang masa, sepanjang zaman mereka selalu diceritakan di dalam Alkitab. Mereka selalu menjadi cerita inspiratif yang membuat kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Yang kita ingini di dalam hidup kita hanya Yesus. Hanya Yesus yang aku mau Tuhan. Ketika tadi pagi saya datang berdoa di tempat ini. Dan di dalam doa itu satu pemikiran muncul bahwa Tuhan hanya Engkau yang aku mau Tuhan. Hanya Engkau yang aku mau Tuhan. Hanya Engkau yang aku mau. Ketika Engkau ada di hidupku. Jangankan tentang kesembuhan. Jangankan tentang berkat. Jangankan tentang apapun juga. Semua diberikan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa langit adalah milik Tuhan. Tetapi bumi diserahkan kepada anak-anak manusia. Bumi ini diserahkan kepada kita. Dalam Kejadian, taklukkanlah bumi dan segala yang ada di dalamnya. Tapi hari ini apakah kita masih sangat repot dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Lalu kita mulai menukarkan Tuhan dengan segala sesuatu. Saya ingin baca satu rema firman Tuhan. Ini kebetulan dibaca oleh Yasar tadi malam di dalam doa malam. Dan saya terberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Dalam Yeremia 2 ayat 11 sampai 12 bilang begini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigilah dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Papa mama yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan, apakah kita sedang menukarkan Allah kita yang bertelinga, yang mendengarkan, digantikan dengan segala sesuatu yang tidak memberi kehidupan kepada kita. Hari ini firman Tuhan bilang taklukkan bumi dan segala isinya. Tetapi kalau kita mau jujur, bumi sedang menaklukkan kita. Bumi dan segala isinya sedang menaklukkan kita. Ini waktunya untuk kita keluar. Kenapa? Ketika kita berbuat jahat kepada Tuhan, kita sedang menggali kolam bagi diri kita sendiri, yakni kolam yang bocor. Papa mama, firman Tuhan ini sangat tegas bagi kita. Firman Tuhan ini sangat tegas bagi kita. Bahkan ketika kami berdoa di sini di malam tanggal 11 Februari di malam, firman Tuhan bilang begini, wahai gembala. Yang bulan lalu saya bilang gembala yang baik. Wahai gembala, apakah engkau hanya mau menjadi gembala bagi dirimu sendiri? Apakah engkau mau menjadi gembala untuk memuaskan dirimu sendiri dan tidak menghormati aku? Papa mama, saya dan saudara adalah gembala di hadapan Tuhan. Kita semua adalah gembala. Maukah kita menjadi gembala yang hanya mau memuaskan hati kita? Firman Tuhan bilang, datanglah kepada Tuhan, hormatilah Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu kepada kita. Kita di bagian yang berikut. Saya mau belajar dari firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ini juga cerita yang menarik tentang respon pada otoritas menentukan apa yang akan engkau terima. Ini cerita dalam 1 Samuel 1. Ini cerita menarik dalam 1 Samuel 1 tentang Hana dan Penina. Hana dan Penina. Penina adalah madu dari Hana dan Hana adalah istri yang dicintai oleh Elkana. Elkana mencintai Hana dengan luar biasa, tetapi Hana tidak punya anak. Papa mama yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak dengan mudah menjadi biasa. Tapi kalau kita susah punya anak, kita tahu betapa berharganya seorang anak. Efran dan Yasar, besok Efran ulang tahun. Besok Efran ulang tahun. Untuk dapat Efran ini papa mama sudah tahu bahwa saya harus mengalami keguguran. Lalu ada anak yang meninggal di dalam perut.
Ketika satu kali saya ketemu dengan orang, mereka bilang begini, kenapa kalau jadi perempuan terlalu sial begitu Wah, Bapak Mama, tahukah Bapak Mama betapa sakitnya itu? Sudah anak tidak ada lagi, sial. Sudah begitu dokter bilang lagi, ini berat ini. Virus tokso itu tidak main-main. Dia akan membuat anak lumpuh di dalam kandungan dan akhirnya meninggal. Nah ini yang Penina ini, saya bayangkan kalau dalam cerita ini, ketika saya baca baik-baik, dalam cerita ini bilang begini, mulai ayat yang ke-6 bilang begini, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Mulai ayat 5 1 Samuel. Lalu demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun, ketika mereka pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mari kita lihat ini, kemana kita berlari ketika hati kita disakiti. Ketika kita terluka, kemana kita berlari. Bahkan di rumah Tuhan dari tahun ke tahun, Penina menyakiti hatinya. Artinya di dalam rumah Tuhan juga ada proses untuk saling menyakiti, melukai satu dengan yang lain. Kalau bahasa kerennya spiritual abuse. Di dalam rumah Tuhan juga bisa saling menyakiti. Di dalam rumah Tuhan Bapak Mama. Ini terjadi, bukan kataku, bukan kata siapa. Tapi ternyata ini terjadi. Kenapa Penina menyakiti? Karena dia merasa dia memiliki sesuatu yang lebih. Bahwa dia punya anak-anak dan Hana tidak punya. Tetapi apa yang Hana lakukan? Dia menangis, lalu dia pergi, dia berdiri, dia mulai mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia menangis dengan luar biasa, mencurahkan segala perasaannya. Dia menangis sungguh-sungguh Bapak Mama. Menangis bukan hanya karena dijamah oleh Tuhan, tapi hatinya sangat pedih. Seorang perempuan itu kalau dia belum punya anak, apalagi ya bersyukur kita ada di masa ini. Tidak ada, saya bayangkan kalau masa ini, bayangkan saja tidak boleh terjadi. Seandainya dalam masa tidak punya anak, lalu suami kita dia bilang karena engkau tidak punya anak, saya mau ambil istri. Lalu dia punya anak, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, dan saya tidak punya apa-apa. Ketika ada tangisan dari kamar sebelah terdengar, apakah ini hati tidak terganggu? Itu terganggu, dan ketika pikiran mulai terganggu, maka perasaan juga terganggu. Dia akan menangis, dia lari ke rumah Tuhan, lari di gereja pun juga, sampai gereja juga. Memang lu perempuan sial, soalnya ada anak. Kalau mandul na ukur, mondor. Soalnya boleh ada perempuan mandul di sekitar altar Tuhan, mondor, geser. Ini hanya perempuan-perempuan yang memiliki anak. Perempuan terhormat. Karena perempuan terhormat yang punya anak. Jadi geser. Jauhlah dari hadapanku. Hai perempuan mandul. Mungkin seperti itu. Kalau mau kata yang kasar. Tetapi Hana ini Bapak Mama. Yang dia lakukan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia komat kamit di hadapan Tuhan. Dia curahkan seluruh isi hatinya. Bahkan dia bawa nasar kepada Tuhan. Dia bernasar kepada Tuhan. Tentang kalau Tuhan kasih dia anak. Dia akan serahkan ke rumah Tuhan. Dia mulai. Yang ada di pintu gerbang adalah Hofni dan Pinehas. Anak-anak Imam Eli. Lalu Imam Eli ada duduk dekat dengan tiang di dalam gereja. Ketika dilihat ini perempuan. Ada berdiri, ada komat kamit, lalu Imam Eli bilang begini, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Bapak Mama bayangkan, sahabat Bapak Mama, bayangkan Penina suka sakit dia pun hati, lalu pendeta yang punya otoritas bilang begini, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bilang bahwa bukan tentang Imam Eli,
Bukan tentang Hofni dan Pinehas, tetapi ini tentang Hana. Tentang Hana yang memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Ketika dia terluka, dia lari kepada Tuhan. Dia tidak lari kemanapun juga. Dia lari kepada Tuhan. Di altar Tuhan mungkin dia berdiri dan dia berseru kepada Tuhan. Sama seperti mungkin di hari Rabu ketika ada orang datang ke sini. Mereka berteriak, menangis di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia sedang menyembah Tuhan. Dia sedang mengungkapkan kepedihan hatinya, pergumulannya yang luar biasa. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah menghina atau salah paham terhadap orang yang sedang bergumul, yang sedang berteriak kepada Tuhan. Jangan pernah menghakimi motivasi setiap orang ketika dia datang untuk menyembah kepada Tuhan. Biarkan dia mau berteriak, dia mau menangis, apapun yang dia lakukan. Allah Tuhan kita yang mengetahui sampai kedalaman hatinya. Tuhan mengenal. Hana yang mandul, yang dihina ini, bahkan sampai otoritas di atas dia pun berkata, berapa lama engkau berlaku seperti orang mabuk, berapa lama engkau duduk di situ berteriak seperti orang gila, berapa lama engkau berkomat-kamit. Papa mama yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Hana. Ada jawaban yang luar biasa yang Hana sampaikan. Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku ke hadapan Tuhan. Bukan Tuanku, aku perempuan yang bersusah hati. Papa mama yang di sini, yang di rumah, yang pergumulanmu terasa berat. Mungkin seluruh dunia menghina engkau. Bahkan mungkin pemimpin rohanimu menghina engkau, salah paham terhadap engkau. Siapapun juga, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kita lihat bukan tentang Imam Eli. Imam Eli kalau kita baca ceritanya adalah seorang pemimpin yang tidak pernah menegur anak-anaknya, yang melakukan hal-hal yang jahat di pintu gerbang. Tetapi Hana, Elkana dan Hana, mereka tetap datang di rumah Tuhan. Bukan karena Imam Eli, bukan karena Hofni dan Pinehas, tetapi karena Allah sendiri. Karena Tuhan, karena mereka tahu ketika mereka datang kepada Tuhan, selalu ada hal baik yang akan Tuhan buat dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi, Papa Mama yang dikasihi Tuhan, ketika Hana tetap menghormati Imam Eli, dia tidak membalikkan belakang dan berkata, sungguh hamba Tuhan yang tidak diurapi oleh Tuhan. Sungguh hamba Tuhan yang tidak cerdas, hamba Tuhan yang tidak pandai, sungguh hamba Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi dia bilang begini, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati, aku mencurahkan isi hatiku ke hadapan Tuhan. Lalu Imam Eli berkata seperti ini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, respon Hana yang luar biasa ini bukan tentang Imam Eli, tetapi tentang Hana yang menghormati Tuhan, tapi tentang Tuhan yang tetap memakai Eli untuk mengucapkan kata berkat kepada Hana. Urusan Imam Eli itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sedang berurusan dengan seorang Hana hari ini. Hana yang datang kepada Tuhan. Dan ketika dia menjawab dengan respon yang tepat kepada Imam Eli. Imam Eli bilang begini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Datanglah dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Allah Israel akan memberikan apa yang engkau minta kepadanya. Jaga hati kita, jaga hidup kita untuk memiliki respon yang benar. Yang berikut Bapak Mama, kita mau lihat tentang Ham. Tentang Nuh. Di slide yang berikut, mari kita lihat. Ya. Ini ada cerita yang menarik juga Bapak Mama. Saya hari ini hanya mau bagi cerita Alkitab di Kejadian 9 ayat 20 sampai 27. Ini cerita tentang Nuh. Setelah air bah itu, Nuh adalah orang pertama yang mengusahakan kebun. Lalu dia tanam anggur. Dan ceritanya dia minum anggur lalu mabuk. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, namanya dia orang pertama yang bikin kebun. Pasti dia tidak tahu bahwa anggur itu memabukkan. Kalau kita sekarang kan tahu kalau anggur itu memabukkan. Minum lebih banyak pasti akan mabuk. Tapi Nuh tidak tahu.
Saya percaya dia tidak tahu karena dia orang pertama yang mengusahakan kebun anggur. Dia orang pertama dan ada dia dengan anak-anaknya Sem, Ham dan Yafet. Lalu ketika dia minum anggur ini dalam cerita, dalam kemahnya, Nuh menjadi mabuk. Saking mabuknya sampai dia telanjang ceritanya. Mungkin yang pernah punya pengalaman yang di sini, yang di rumah, papa saya seorang yang minum, saya tahu. Banyak keluarga saya yang minum. Orang-orang di kampung saya banyak yang minum. Dan ketika mereka terlalu mabuk, mereka tidur di jalan tanpa tahu apa-apa. Atau reaksi mabuk mereka yang lainnya, mereka menjadi sangat berhikmat. Sampai mereka bisa bilang, Lukas 1 ayat 1 berbunyi, jangan mengingini istri orang lain. Hanya karena mabuk. Lalu dia mulai sedikit berhikmat, tetapi salah ayat. Orang mabuk itu suka berhikmat, terlihat berhikmat. Seluruh dunia dia tahu. Dari Presiden Amerika yang pertama sampai kepala desa di off sana, dia tahu semua. Orang mabuk itu sangat tahu, seluruh yang di dalam kepala keluar semua. Ya maafkan kalau yang pernah pengalaman mabuk pasti tahu. Kalangan orang Sabu, orang timur kita minum sedikit. Lalu akhirnya minum 1 botol, kita mabuk seperti minum 1 gentong. Tapi kita tidak bicara soal mabuk. Ini yang terjadi. Apa ketika Ham masuk ke dalam kemah dari Nuh, dia lihat papanya telanjang. Dia lihat telanjang, lalu dia keluar. Dia omong kepada saudara-saudaranya. Dia bilang, bapak tua mabuk berat. Bapak tua mabuk berat dan telanjang. Bikin malu sekali. Orang tua kemana begitu tidak ada otoritas. Tuhan baru bikin mujizat yang besar. Kita baru selamat dari air bah yang meluluhlantakkan dunia. Bapak tua mabuk di dalam. Pakai telanjang lagi. Bikin malu sekali. Tapi ketika 2 saudara laki-lakinya ini mendengar tentang itu, mereka ambil kain, bentangkan di belakang bahu mereka. Mereka jalan mundur. Mereka mundur sambil pegang kain dan tutup papa mereka, menutupi ketelanjangannya. Papa mama yang dikasihi Tuhan, dari cerita menarik ini kemudian terjadilah bahwa pada akhirnya Ham dikutuk. Pada akhirnya Ham terkutuk. Kenapa? Karena dia tidak menghormati ayah mereka yang adalah otoritas mereka sendiri. Ayah mereka yang adalah otoritas mereka sendiri. Papa mama, hari ini saya ingin bertanya kepada kita, apa yang kita lakukan jika kita menemukan ketelanjangan otoritas kita? Ketika kita menemukan masalah atau kesalahan dari pemimpin kita, apa yang kita lakukan ketika kita melihat pemimpin kita berbuat salah? Apakah kita membentangkan kain doa di belakang punggung kita lalu mundur dan menutupi ketelanjangannya? Atau kita seperti Ham yang berkata, dia adalah otoritas yang tidak dipakai oleh Tuhan. Dia adalah otoritas yang berdosa. Dialah otoritas yang tidak tahu apa-apa. Papa mama, saya minta maaf untuk hari ini. Saya sudah berusaha untuk soft sekali bicara. Tetapi ketika bicara soal otoritas, itu hanya tentang kita. Keuntungannya ada pada kita. Bukan tentang siapapun, tetapi tentang kita. Dalam firman Tuhan di Kejadian 9, setelah itu Nuh sadar dari mabuknya. Ia berkata, terkutuklah Kanaan, Ham itu. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ketika tidak menghormati otoritas. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Papa mama menghormati otoritas kita. Tidak ada otoritas yang kebetulan ada. Setiap otoritas ditempatkan Tuhan ada di atas kita. Itu adalah prinsip firman Tuhan. Menghormati orang tua yang ditempatkan bagi kita. Itu adalah akan mendatangkan berkat bagi kita. Mungkin memang orang tua kita salah. Orang tua kita tidak seideal kita. Tetapi mereka adalah otoritas. Jika mereka tidak ada, kita tidak ada di bumi ini. Kita yang sombong sekali, yang bicara tentang orang tua kita, yang sok-sok tentang orang tua kita. Hai dengar.
Jika bukan karena orang tua, kita tidak ada di sini. Menghormati orang tua, itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Diperluaslah wilayahmu, tempat kediamanmu, bahkan umur panjang diberikan. Anak-anak muda yang terkasih, anak-anak muda, memang saya tahu bahwa hari-hari ini ada gap yang terbangun antara generasi. Di sini ada mungkin generasi baby boomers yang sudah umur, ada generasi X, saya generasi X, ada Gen Z, generasi Z, dan ada generasi Alpha hari-hari ini. Orang-orang yang generasi Z seperti kita punya daya juang perjuangan yang luar biasa. Mau pergi kampus harus kejar bemo dan sebagainya. Generasi Z sekarang, apalagi Alpha, tinggal Maxim, Grab, semuanya ada. Mereka mau ulangan, mereka chat GPT, jadi semua, Google semuanya datang. Tetapi ketahuilah, generasi X, generasi yang penuh perjuangan, mereka punya daya tahan yang sangat luar biasa. Tapi anak-anak sekarang tidak memiliki daya tahan yang terlalu kuat, terlalu mudah segala sesuatunya. Karena itu orang tua, kita perlu mendidik, melatih anak-anak kita menghadapi ujian dan tantangan dalam kemudahan-kemudahan hari ini. Jangan marah kalau anak-anak kita, setelah saya paham, oh betul, ternyata generasi Z seperti itu. Kalau kita generasi X dulu, kita pi mana, kita harus telepon atau kasih tahu, minimal kirim surat, beta ada di sini. Beta ada di sini supaya orang tua tenang. Anak-anak sekarang bilang begini, kenapa kau harus chat jalan lancar Oh ternyata itu generasi Z, penggaya begitu, Gen Z begitu. Dong ada tetap hidup, dong tetap beraktivitas. Dong ada, jangan tuntut untuk WA setiap saat karena itu menjengkelkan. Perbedaan gap antar generasi seringkali membuat kita tidak memahami. Kita orang tua perlu turun sedikit ke bawah untuk kita bisa ada dengan anak-anak kita. Kita kembali ke yang tadi Bapak Mama. Menghormati otoritas kita. Papa, Mama kita. Itu penting sekali. Menghormati mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang jahat bagi mereka. Menghormati mereka adalah mendengarkan apa yang mereka bilang atau menemani mereka. Duduk-duduk sah, dengar sah, cerita-cerita sah, itu secukup bikin nampung hati luas. Menghormati otoritas atau otoritasmu di dalam gereja, di dalam lingkungan kita. Kalau melihat, mendengar otoritasmu mungkin salah. Sama seperti Nuh, mungkin ada kesalahan yang disengaja dibuat. Dan Tuhan tahu itu. Atau kesalahan yang tidak disengaja dan sebagainya. Tugas kita adalah bentangkan kain doamu. Tutupilah, berdoalah kepada Tuhan supaya mohon ampun atas dia dalam kekeliruannya. Supaya dia kembali jalan yang benar. Karena setiap otoritas ditempatkan Tuhan. Atau otoritas terhadap pemerintah kita. Berdoalah bagi bupati kita, wakil bupati kita. Mungkin mereka tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Mereka bukan Tuhan yang pilih mereka. Tetapi mereka ditetapkan oleh Tuhan. Berdoalah bagi mereka. Dengan doa kita mungkin mereka menjadi bijaksana untuk mengambil keputusan. Terhadap keputusan aturan-aturan sipil yang terjadi di sekitar kita. Lampu merah mungkin. Lampu merah. Kalau tidak sengaja, saya juga melanggar lampu merah. Kadang-kadang sementara saya suka berdoa di atas motor, bohong-bohong. Kadang-kadang terlalu semangat saya lewat. Mau lihat kembali lewat lagi. Tapi ketika kita berhenti di lampu merah, sebenarnya itu adalah satu cara untuk menunjukkan hormat kita kepada pemerintah kita. Menunjukkan hormat kita. Jangan lihat ada orang kesonde, apalagi lari lewat, libur. Hati-hati Bapak Mama, mungkin kelihatan sepi. Tapi kadang-kadang orang bilang, wih sepi. Dia gas yang luar biasa, dari sini gas, dari bawah gas. Kita pikir sepi, lalu terjadilah kecelakaan. Tidak ada aturan yang tidak ditetapkan untuk kebaikan kita. Tuhan menolong kita untuk kita menghormati otoritas kita. Beberapa hal yang saya baca lagi untuk kita, yang terakhir dari firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 bilang begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik,
setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap berkat itu datang dari atas. Ketika kita menghormati atas, yang atas akan turunkan kepada kita. Dan tidak ada pertukaran, tidak akan ada pertukaran bahwa berkat saya dicuri oleh orang lain. Tidak akan ada pertukaran, hanya perlu menghormati yang di atas, menghormati Tuhan kita, maka segalanya itu akan diberikan kepada kita. Kemudian Mazmur 75 ayat 7 bilang begini, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bukan dari timur, dari barat, dari Tuhanlah datang peninggian itu. Dan ketika peninggian itu datang, kenapa dia datang? Karena kita menghormati Tuhan. Bapak Mama, jika saya dan saudara, slide yang berikut, jika saya dan saudara, jika kita gereja GBI Mawar Saron mau melihat yang baik daripada Tuhan, firman Tuhan bilang begini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kalau kita mau dihormati oleh Tuhan, mari kita menghormati Tuhan. Jika ada pertambahan jumlah bagi jemaat ini, mari kita menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan? Apakah hanya gembala, pemimpin, pengkhotbah? Tidak, kita semua menghormati Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar. Mari kita menerima setiap orang yang diutus oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Mama, siapa kita ini? Gambaran yang ini, siapa kita ini? Sampai Tuhan bilang, jika engkau menghormati aku akan menghormati engkau. Siapa kita? Suatu hari kita, ketika sampai waktu kita menjadi jenazah, kita hanya seonggok daging yang tertidur, tidak ada harganya Bapak Mama. Beberapa waktu yang lalu kami ada di ruang jenazah, 2 jenazah. Waktu kita hidup, kita mungkin adalah gembala, kepala dinas, minta maaf, anggota dewan, atau kita adalah pejabat tinggi pengusaha. Tapi sampai waktunya kita hanya tubuh yang terbujur kaku, tidak ada artinya. Mungkin hari ini kita menangis, sungguh-sungguh menangis karena kehilangan. Setelah itu dilupakan dan selesai. Tetapi siapakah yang bisa menghormati Allah? Hanya kita, orang-orang yang hidup di negeri ini. Hanya kita yang bisa menghormati Tuhan. Berbahagialah jika kita diberi kesempatan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada orang lain. Tuhan terlalu terhormat. Terlalu terhormat. Tetapi kalau kita diberi kesempatan, itu adalah kesempatan sangat mahal dan luar biasa. Dan yang terakhir dari janji Tuhan, jika kita menghormati Tuhan, jika kita menerima setiap orang yang diutus oleh Tuhan, ini janji Tuhan. Saya dapatkan janji ini dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 18. Slide yang berikut, Mazmur 115. Mari kita buka sama-sama. Setelah ini para pemimpin pujian akan menaikkan pujian. Mari kita dengarkan apa pujian yang dinyanyikan pada hari ini. Sampai kita bersepakat dengan Tuhan. Dan mari kita sama-sama menghormati Tuhan. Mazmur 115. Saya mau baca ini bagi Tuhan. Ini janji Tuhan. Jika kita mau pertambahan terjadi, jika kita mau mengalami sesuatu, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Mari kita baca dengan suara yang keras, 2-3. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum harum, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan akan mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum harum, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan.
baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bapak Mama, ini janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita, para imam kaum Harun. Tuhan akan memberkati para imam. Tuhan akan memberkati kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, kaum Israel. Bahkan kalau Bapak Mama baca di firman Allah yang hidup, dikatakan Tuhan akan memberkati yang kecil dan besar, memberi pertambahan dan memberkati kamu secara pribadi. Tuhan akan memberkati Bapak dan Mama secara pribadi. Imani ini, terima ini, dan yakinkan bahwa Tuhan akan memberkati engkau secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaklukkan bumi ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam penghormatan kita. Mari kita memberi penghormatan kita. Mari hentikan setiap tindakan apa yang kita kerjakan. Mari kita dengarkan pujian ini dan kita menghormati Tuhan pada pagi hari.